قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisra adalah sebutan untuk raja-raja Persia. Memiliki kebiasaan yang unik ketika bertemu dengan rakyat bahkan pejabatnya. Ia membuat jarak yang menegaskan bahwa akulah penguasa dan kalian adalah orang biasa. Jarak yang menunjukkan ia adalah aku adalah Tuan, sedangkan kalian adalah hamba atau bawahan. Bahkan Kisra menjadikan dirinya Tuhan. Barisan pertama orang-orang terdekat Kisra adalah para dukun dan para penyihir kerajaan, juga para amir dan menteri-menteri. Ketika mereka bertemu dengan sang raja, mereka wajib berdiri dengan jarak minimal 5 meter dari Kisra Persia itu. Kemudian barulah orang-orang setelah mereka ada jarak tidak kurang dari 10 meter. Orang-orang Persia menyumpal mulut mereka dengan kain putih ketika memasuki aula sang Kisra, agar keagungan ruang kerajaan tidak tercemar dengan nafas-nafas mereka. Utusan penguasa alam semesta yang rendah hati. Sementara di tengah-tengah Jazirah Arab ada seorang laki-laki yang jauh dari menitik ketinggikan kemuliaan dibandingkan sang raja Persia itu. Menyambut manusia dengan kerendahan hati. Dialah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui masyarakat umum, menyalami tangan-tangan mereka. Beliau tidak melepaskan jabatan hingga orang-orang lebih dulu mengurai tangan mereka. Hal itu beliau lakukan walaupun dengan orang Arab desa atau orang Badui. Beliau tidak palingkan pandangan wajahnya hingga orang terlebih dahulu mengalihkan tatapannya. Beliau tidak menjulurkan kaki kala duduk bersama-sama. Demikianlah kata Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang anak perempuan di kota Madinah. Ia menggapai tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menggandengnya kemana saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pelajaran bagi kita, jangan sampai anak sendiri saja meraih tangan kita kemudian menarik-nariknya ke arah yang ia inginkan, namun kita malah memarahinya. Raja dunia mengartikan dunia. Suatu hari Umar bin Khattab pernah menangis. Iba melihat keadaannya. Umar menjumpai utusan penguasa alam semesta itu bangun tidur dan anyaman tikar mengecap di tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis wahai Umar? Bagaimana saya tidak menangis? Kisra dan Kaisar duduk di singgasana bertatakan emas, sementara tikar itu telah menimbulkan bekas di tubuhmu wahai Rasulullah. Padahal engkau adalah kekasihnya, jawab Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghibur Umar. Beliau bersabda, mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang dan tak lama akan sirna. Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia sementara kita memiliki akhirat? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang berpergian di bawah terik matahari. Ia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Ramah terhadap anak kecil. Di Madinah ada seorang anak kecil yang bernama Abu Umair.
si anak memiliki hewan peliharaan seekor burung. Ia suka bermain dengan burung peliharaannya itu. Suatu hari, burung itu mati dan Rasulullah SAW menyapa dan menghiburnya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW datang menemui Ummu Sulaim yang memiliki putra yang diberi nama Abu Umair. Rasulullah suka bercanda dengannya. Suatu hari, beliau melihat Abu Umair bersedih, lalu beliau SAW bertanya, "Mengapa kulihat Abu Umair bersedih?" Orang-orang menjawab, "Nukrun," atau burung kecil seperti burung pipit yang lekuk matanya berwarna merah yang biasa bermain dengannya mati. Kemudian beliau menyapanya untuk menghibur si anak yang kehilangan mainannya itu. "Abu Umair, burung kecilmu sedang apa?" Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentu tidak terbayang di benak kita, Kaisar dan Kisra melakukan hal seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Umair. Mengerjakan pekerjaan rumah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya, dan mengerjakan segala apa yang layaknya para suami lakukan di dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad. Bergaul dengan penduduk desa. Sebagian orang kadang malu jika ada orang desa yang polos, yang mungkin terlihat kuno, tidak mau berteman dekat dengan mereka. Televisi-televisi kita menyuguhkan tayangan bagaimana anak-anak bergaul, malu berteman dengan orang yang terlihat culun. Hal ini disaksikan anak-anak sehingga mereka meniru. Tentu ini membahayakan jika tidak direspon oleh orang tua dalam pendidikan adab dan akhlak yang mulia. Ketika orang tua mampu menampilkan teladan dari Rasulullah SAW, seorang tokoh berkedudukan tinggi di masyarakat, mau berteman dengan orang biasa, tentu hal ini akan menimbulkan kesan yang berbeda pada diri anak-anak. Dari Anas bin Malik, ia berkata, bahwasanya ada seorang dari penduduk desa atau Arab Badui yang bernama Zahir. Dia selalu menghadiahkan berbagai hadiah dari desa untuk Nabi SAW. Jika Nabi SAW hendak keluar, beliau menyiapkan pembekalannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Zahir adalah desa kami." Maksudnya, beliau SAW bisa belajar darinya bagaimana orang Badui mengambil manfaat dari padang Sahara. Dan kami adalah kotanya, yang membuka pintu Madinah lebar-lebar untuk kehadirannya. Ini adalah salah satu bukti pergaulan yang baik. Nabi SAW mencintainya. Dia adalah orang yang jelek atau tidak tampan, namun baik hatinya. Suatu hari Nabi SAW mendatanginya sementara ia sedang menjual barangnya. Lalu beliau mendekapnya dari belakang sebagaimana dia tidak bisa melihat beliau. Dia berseru, "Siapa ini? Lepaskan aku." Kemudian ia menengok ke belakang dan ia tahu bahwa ini adalah Nabi SAW. Ketika dia tahu, dia tetap merapatkan punggungnya agar bersentuhan dengan dada Nabi SAW. Lalu Nabi berseru, "Siapa yang mau membeli hamba sahaya ini?" Zahir menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau begitu demi Allah engkau akan mendapatiku terjual dengan sangat murah." Nabi SAW bersabda, "Akan tetapi di sisi Allah engkau tidaklah murah, atau di sisi Allah engkau sangat mahal." Hadis riwayat Ahmad. Lihatlah bagaimana beliau SAW bercanda dengan teman-teman beliau. Persahabatan beliau tidak didasari oleh tampilan fisik, materi kekayaan, namun beliau mendasari pertemanan berdasarkan ketaatan.
Kita semua tahu Nabi SAW adalah manusia paling mulia yang pernah ada dan selama-lamanya. Ada para raja, pemimpin negara dan pejabat negara. Orang-orang kaya tidak satu pun melebihi kedudukan beliau SAW, dan mereka tidak layak dibandingkan dengan beliau SAW. Tapi lihatlah, alangkah rendahnya beliau dalam pergaulannya, dalam kehidupan sosialnya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang tidak memiliki jabatan dan kedudukan untuk berbuat sombong dan meremehkan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Beliau sering membanggakan umatnya di akhir zaman di hadapan para sahabatnya. Rasulullah bahkan menjelang wafat, beliau sempat memikirkan umatnya dan berkata, "Ummati, ummati." Umat Islam adalah generasi terbaik yang pernah dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat Islam adalah umat yang terakhir. Walaupun umat yang terakhir, umat Islam nanti akan masuk surga di awal waktu, dan generasi terbaik umat manusia. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.